Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Aryasta. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Nusa Bangsa Bogor. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi unjuk kerja Dharma pengajaran mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kimia Analisis Kuantitatif. Mata kuliah Kimia Analisis Kuantitatif merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan kode KIM 2403 yang berbobot 3 SKS. Yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisi pengetahuan untuk menganalisis suatu sampel secara kuantitatif dengan metode klasik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari kimia analisis kuantitatif yaitu mahasiswa mampu memilih teknik sampling sesuai karakteristik sampel. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis akurasi dan presisi suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan data hasil eksperimen. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep dasar dan melakukan perhitungan kadar dengan metode konsep gravimetri. Yang keempat, mampu menjelaskan konsep dasar dan melakukan perhitungan kadar dengan metode titrasi asam basah. Yang kelima, mampu menjelaskan konsep dasar dan melakukan perhitungan kadar dengan metode titrasi redoks. 6. Mampu menjelaskan konsep dasar dan melakukan perhitungan kadar dengan metode titrasi pengendapan. 7. Mampu menjelaskan konsep dasar dan melakukan perhitungan kadar dengan metode titrasi pembentukan kompleks. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan pengantar kimia analisis modern yang berbasis spektrofotometer. Materi yang dibahas tentunya mengenai materi gravimetri dan titrasi. Proses pembelajaran tentunya meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Proses delivery atau sistem pembelajarannya ini disampaikan secara offline atau pada luar jaringan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik materi, mahasiswa, dan fasilitas yang tersedia. Pada mata kuliah ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis inquiry dan diskusi. Metode pembelajaran yang dilakukan berdasarkan atau berbasis pada metode problem-based learning yang memasukkan demonstrasi praktikum dalam teori. Dengan menggunakan metode ini diharapkan terdapat interaction atau interaksi berupa diskusi antara mahasiswa dengan dosen sehingga mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna dengan membangun pengetahuan melalui diskusi dan tanya jawab. Yang selanjutnya adalah assessment atau penilaian. Penilaian di sini yang dinilai adalah dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek kognitif, nilai diambil dari tugas, UTS, dan UAS. Soal-soal dapat berupa multiple choice atau pilihan ganda dan esai yang disusun sesuai dengan indikator capaian mata kuliah sesuai RPS. Sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotor diambil dari praktikum dan diskusi serta proyek. Berikut merupakan lembar penilaian untuk praktikum dan berikut merupakan lembar penilaian untuk diskusi. Selanjutnya, izinkan saya untuk menampilkan cuplikan video pengajaran pada mata kuliah Kimia Analisis Kuantitatif pada topik titrasi, reduksi, dan oksidasi. Sebelumnya, mahasiswa sudah mengerjakan lembar kerja untuk berdiskusi terkait video demonstrasi titrasi permanganometri yang ditampilkan. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke.
oksidasi. Yo, sebelum kita ke materi, gitu ya, kita cek dulu nih siapa yang hari ini tidak hadir, ya. Dari mulai Bima hadir, Eko, Adi, Bu. Daniel, Bu. Fikri, Hadir. Lutfi, Nabila, Nina, Desti. Oke, ya. Sebelumnya kemarin belajar tentang apa? Terakhir kita literasi apa nih? Literasi kompleksometri. Literasi kompleksometri, ya. Jadi literasi redox itu adalah materi lanjutan ya. Setelah kita belajar literasi kompleksometri, kemudian kemarin juga sudah dibahas dengan Hasna ya, literasi argentometri, begitu. Nah, tujuan pembelajaran atau tujuan perkuliahan ya sebenarnya ini sudah tercantum di FPS-nya ya. Jadi kesempatan mahasiswa itu dapat memahami konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang terkait dengan literasi redox. Kemudian dapat menjelaskan kondisi pH yang sesuai pada literasi redox, lalu menjelaskan penggunaan indikator literasi redox, dan yang sangat penting di sini adalah teman-teman semuanya nanti dapat menentukan kadar analit ya dalam sampel berdasarkan data hasil literasi redox. Nah, untuk sumbernya nanti teman-teman bisa untuk cek ya. Biasanya kan teman-teman penasaran misalnya butuh penggalian lebih dalam lagi terkait dengan literasi redox gitu ya. Itu teman-teman boleh nanti baca buku atau dari berbagai sumber. Nah, dua sumber ini adalah yang direkomendasikan ya. Oke. Selanjutnya coba kita cek dulu videonya. Ini terkait dengan literasi ya. Contoh dari literasi kalium permanganat. Berarti kira-kira ini menentukan kadar apa? Kadar besi ya, kadar besi. Kita lihat dulu ya. Oke. Dapat dilihat di sini. Yang ada di bulat kira-kira apa ini? KMNO4. Kemudian berarti yang ada di atomer Itu tentunya adalah sampelnya ya. Yang di sini tadi disampaikan bahwa itu merupakan Fe2+ begitu. Nah, teman-teman perhatikan di sini apa yang ditambahkan? Apa? Asam. Nah, asam apa? 50 milliliters of sulfuric acid solution is added into the 30 milliliters of iron sulfate solution in a beaker. Perhatikan perubahan warnanya ya. Awalnya dia warnanya apa? Kuning. Kemudian KMNO4 warnanya ungu. Lalu nanti titik akhir literasinya kita lihat. Perhatikan warnanya apa? Continue titration until the pink color becomes permanent. Oke, apa warnanya? Merah muda, gitu ya. Jadi untuk khusus literasi permanometri ini ya, literasi permanometri ini perubahan warnanya ya untuk titik akhir literasinya warnanya adalah merah muda ya. Itu untuk menunjukkan titik akhir literasi. Nah, kemudian apa sih basisnya atau dasarnya begitu ya, sehingga literasi dari permanometri itu dapat berjalan. Tentunya prinsip dasarnya adalah reaksi redox ya. Apa sih definisi reduksi dan oksidasi? Dan oksidasi itu bisa dibagi juga ya. Jadi Oke,
dari 3 kondisi. Yang pertama itu bisa berdasarkan dari oksigen, karena dari hasil si reaksinya itu dia melepas oksigen Terus? atau menerima oksigen. Yang kedua adalah berdasarkan elektron, di mana elektron ini dalam reaksinya itu dia bisa menerima elektron ataupun melepas elektron. Yang ketiga adalah berdasarkan biologisnya atau bilangan oksidasi, yang di mana ada perubahan oksidasi bisa naik dan turun. Nah jadi seperti yang disampaikan oleh Daniel tadi ya, bahwa redox itu tinjauannya ada 3, berdasarkan oksigen, berdasarkan elektron, sama berdasarkan bilangan oksidasi. Di sini ya ada 2 tipe dari titrasi redox. Kira-kira kalau ini dilihat berdasarkan apanya? Titran atau larutan baku. Apabila larutan bakunya atau yang ada di buret itu adalah sifatnya sebagai oksidator, maka disebut sebagai titrasi oksidimetri, gitu ya. Jadi berdasarkan larutan yang ada di buret. Kemudian kalau larutan bakunya itu reduktor, maka disebut sebagai reduksimetri, gitu ya. Nah, sebenarnya berbagai macam ya jenis-jenis titrasi redox. Ada titrasi termomanometri, serimetri, ioimetri, iodo, dikromatometri, dan Cartesian. Tapi pada sub kali ini kita akan lebih fokus kepada titrasi permanometri, ya. Nah, karena hubungan titrasi permanometri dengan enol itu sangat erat, begitu ya. Berarti kita cek dulu nih enol reduksinya. Di sini ada berbagai macam enol reduksi dari spesi permana, MnO4- gitu ya. Kemudian di sini kita lihat, di sini ada H+, kemudian di sini ada OH-. Itu nanti akan berpengaruh terhadap apa? Kondisi pH, ya. Nah, di sini ya untuk larutan baku KMNO4 ini, karena dia itu sifatnya adalah sebagai oksidator, gitu ya. Oksidator itu apa sih? Zat yang menaikkan bilangan oksidasi, ya. Berarti yang di buret ini adalah sifatnya itu adalah oksidator kuat, ya. Makanya dia disebut sebagai atau masuk ke tipenya oksidimetri, gitu ya. Nah, artinya kalau yang satu ini ya bersifat sebagai oksidator kuat, berarti sampel ini harus ngapain? Bersifat sebaliknya, yaitu sebagai reduktor, ya. Jadi sampelnya ini harus reduktor ya, agar reaksinya itu bisa terjadi. Nah, di sini ya untuk titrasi permanometri ya, pH yang digunakan itu adalah asam. Ya, tadi di video disampaikan bahwa ada penambahan apa tadi? Asam sulfat. Kenapa? Begitu ya. Nah, dalam kondisi asam ya, tadi kan kita sudah ditunjukkan nih enol reduksinya itu berapa, begitu ya. Dalam kondisi asam, tahunya kondisi asam dari mana? Ada H+ di situ. MnO4- ya, MnO4- itu kan namanya apa sih? Ungu ya, ungu. Dia itu apabila berada dalam kondisi asam, maka akan ya, coba di MnO4 ini muatannya atau bilangan oksidasinya berapa? 7 Plus 7 ya, itu apa namanya, dari Mn ini plus 7, oke ya. Sehingga di sini mengalami apa? Penurunan menjadi berapa? 20. Mn 2 plus mengalami apa? Reduksi, gitu ya, mengalami reduksi.
friksi, makanya dia disebut sebagai zat apa tadi? Oksidator atau reduktor? Oksidator, gitu ya. Dan diharapkan nanti sampelnya tadi bersifat reduktor. Nah, dari sini asam yang sering digunakan itu adalah H2SO4. Dan H2SO4 ataupun HCl itu sebenarnya bisa, cuman ada batasannya, ya. H2SO4 itu lebih direkomendasikan untuk hampir semua titrasi permanometri. Tapi kalau misalkan pakai HCl boleh nggak? Boleh, tapi ada tapinya, gitu ya. HCl itu dikhawatirkan kenapa sih tidak terlalu direkomendasikan tapi masih boleh, gitu ya. HCl itu dikhawatirkan dapat membentuk reaksi dengan siapa? MnO4-nya, sehingga menghasilkan siapa? Cl2, ya. Padahal tadi reaksi untuk titrasi itu gimana? Harusnya MnO4 ini bereaksi dengan si sampel yang dia itu merupakan reduktor. Kalau MnO4 ini bereaksi dengan Cl, dikhawatirkan ada pengurangan konsentrasi di situ, ya. Dan apabila MnO4 ini ditambahkan dengan asam yang sifatnya itu atau zatnya ini adalah H2SO4, maka itu tidak bereaksi, jadi aman, gitu, ya. Nah, tapi gimana Bu kalau misalkan pakai HCl? Ada beberapa hal yang bisa dipraktekkan. Apa aja di sini? Asam dibuat berlebih, ya. Larutan sangat encer. T, temperature-nya atau suhunya rendah, ya. Kemudian titrasi itu dilangsungkan dengan lambat, TTS demi TTS, begitu, ya. Selanjutnya, nah, permanometri, ya, seperti titrasi-titrasi sebelumnya, begitu. Bagaimana sih caranya titrasi itu dapat diketahui bahwa sudah selesai proses titrasinya pada saat apa? Perubahan warna. Perubahan warna itu menunjukkan titik akhir titrasi yang sedikit mendekati atau berdekatan dengan titik ekivalen, kan gitu. Karena kemarin apa kita belajar? Pada saat titik ekivalen apa yang terjadi? Molnya sama atau setara sebenarnya, gitu ya. Nah, untuk titrasi permanometri, begitu ya, itu agak spesial, ya. Kalau biasanya kan asam basa pakai indikator, bisa phenolphthalein dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi untuk permanometri ini agak spesial karena dia dapat mengalami perubahan warna, ya, sendiri tanpa adanya penambahan indikator, ya. Nah, perubahan warnanya tadi apa? Diingat waktu video? Oke, ya. Intinya adalah titik akhir titrasi itu dicapai pada saat warnanya menjadi merah muda atau pink, ya, begitu. Nah, maka dari itu ya, titrasi permanometri ini disebut dia bisa memiliki auto indikator. Penentuan kadar titrasi permanometri, ya. Di sini ada sampelnya biji, ya. Biji namanya apa? Pirolusit. Pirolusit itu mengandung apa kira-kira? Mangan, MnO2, ya, di dalamnya. Nah, ini ditentukan melalui titrasi permanometri, begitu ya. Oke? Tadi di slide sebelumnya itu MnO2 secara langsung atau secara tidak langsung? Masih ingat ya? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Berarti MnO2 ini direaksikan dengan siapa dulu, gitu ya? Dalam hal ini kira-kira apa? Direaksikan dengan siapa? Asam sulfat. Bukan, warna asam sulfat. Ya, apa kira-kira? Asam. Benar, asam oksalat. Asam sulfat tadi fungsinya untuk mengasamkan. Dalam hal ini juga karena dia sifatnya asam kuat dapat digunakan untuk melarutkan sampel. Istilahnya destruksi, gitu kan? Dari padatan jadi larutan, gitu. Nah, sebanyak 0,24 gram, ya, itu ditambahkan H2SO4 di larut
Kemudian ditambahkan dengan apa? Asam oksalat. Ya, setelah reaksi sempurna, kelebihan asam oksalat ini ditentukan melalui titrasi, ya, dengan menggunakan kalium permanganat dengan konsentrasinya 0,1 molar. Titik akhir titrasinya itu titrannya sebanyak 14,1 ml. Hitunglah persen berat per berat ya, persen atau kadarnya si MnO2 itu adalah sampel. Oke, ini sebenarnya soal sudah sering ya di titrasi-titrasi yang lain ya. Maksudnya titrasi langsung atau titrasi tidak langsung ataupun titrasi balik gitu ya. Nah, jadi yang penting untuk menentukan kadar kita harus tahu apa dulu? Reaksinya. Ya. Reaksinya di sini bahwa ada MnO2 kemudian bereaksi dengan si asam oksalat. Ya. Asam oksalat ini kemudian menjadi apa? Mn2+ dan CO2 dan H2O. Gitu ya. H2C2O4-nya dibuat berlebih. Sisanya itu nanti dititrasi dengan KMnO4. Paham ya sampai situ ya? Oke, perhitungannya bagaimana? Nih. Berarti kan yang bisa diketahui milimolnya siapa nih? Siapa? Yang sudah pasti molaritasnya tadi siapa? KMnO4. Berapa? 0,1 molar gitu ya. Kemudian diapain? Ditentukan milimolnya ya. Kita mengerjakannya kan dari belakang dulu berarti istilahnya ya. Pada saat reaksi MnO4 itu dengan asam oksalat. Reaksinya seperti ini. Gitu ya. 1,410 milimol berarti kira-kira dapatnya dari mana? Molaritas KMnO4 dikali dengan volume. Gitu ya. Dengan perbandingan milimol karena oksalatnya ini perbandingannya 2:1, maka milimolnya berapa? Setengahnya. Gitu ya. Dapatlah berapa? 0,705 milimol. Dan diingat 0,705 milimol itu siapa? Di mana posisinya pada saat direaksikan dengan asam oksalat? Posisinya adalah di sisa. Ingat ya, titrasinya tidak langsung. Ya kan? Berarti milimolnya ini tuh adalah sisanya. Iya kan? Sisanya yang sudah direaksikan dengan MnO2. Makanya ini ya, di sini ada mula-mula reaksi sisa. Posisinya di mana? Di sini 0,705 milimol. Oke? Dan kita bisa tahu ya, milimolnya siapa yang bisa kita tahu? Asam oksalat. Ada gramnya ya tadi ya. Nah, ditentukan milimolnya yaitu 2,4. Kalau dia dari massa berarti dikonversinya ke milimol, massa per ml. Gitu ya. Ada milimol asam oksalat mula-mula, ada milimol asam oksalat sisa. Berarti berapa yang digunakan untuk bereaksi dengan MnO2? Dikurang dulu ya. 1,695. Oke? Nah, 1,695 ini di baris yang bereaksi ini, maka karena koefisiennya ini satu, bagaimana untuk MnO2 milimolnya? Sama, 1,695. Artinya milimol dari MnO2 ya, MnO2 yang benar-benar ada di pirolusit itu sebesar berapa? 1,695 milimol. Gitu ya. Oke. Kemudian dikonversi menjadi massa ya, karena kita mau mengkonversinya menjadi persen kadar berat per berat. Berarti yang di bawah nanti berat sampel, yang di bawah, yang di atas kadar atau massanya siapa? MnO2. Tinggal
dikali sama MR-nya OMNO2, maka didapatkan 147,465 mg. Kemudian dibagi dengan massa sampelnya, didapatkan kadarnya sebesar 61,44%. Gitu. Oke ya. Harapannya ini contohnya itu adalah literasi tidak langsung. Ya, harapannya literasi langsung adalah gampang ya, karena kalau literasi langsung kan tinggal langsung direaksikan gitu, tinggal perhitungan milimolnya seperti apa nanti. Oke? Nah, ya, jadi seperti literasi sebelumnya ya, bahwa kondisi pH itu akan sangat mempengaruhi jalannya titrasi, begitu ya. Tadi disampaikan bahwa untuk titrasi termomanometri itu berada di asam. Begitu juga untuk yang sedikit basah ataupun sangat basah. Coba kita cek. Ini ada OH-nya ya, ada OH- gitu. Nah, di sini MnO2 selalu muncul, ya. Itu bahaya untuk titrasi termomanometri. Ya, kenapa bahaya? Karena MnO2 ini dapat mengkatalisis reaksi MnO4. Ya, mengkatalisisnya gimana? Nanti dia akan semakin tambah banyak lagi, selain dia terbentuk endapan, semakin tambah mengkatalisis MnO4, bereaksi terus MnO2-nya tambah terus. Gitu. Ya. Jadi tidak sesuai seperti yang diharapkan. Ya. Karena dia menghasilkan endapan warnanya kuning dan lama-lamaan nanti dia akan berbentuk menjadi endapan hitam atau coklat kehitaman gitu. Ya. Nah, itulah mengapa kalau titrasi termomanometri itu harus berada dalam kondisi asam. Ya, karena agar ada perubahan warna itu, bukan perubahan warna menjadi padat ya, tapi perubahan warna larutan. Begitu ya. Oke. Nah, ini untuk latihannya ya. Latihannya nanti silahkan ya. Tapi kita coba review sedikit mungkin ya terkait dengan latihan ini. Kalau untuk yang perhitungan nanti boleh didiskusikan ya. Setelah ini didiskusikan bareng-bareng, lalu nanti boleh dikumpulkan ya untuk sebagai bahan latihan. Nah, saya pengen review dulu nih untuk yang nomor 2 ya. Tadi disampaikan bahwa mengapa titrasi termomanometri tidak memerlukan indikator. Karena, yuk siapa yang mau jawab? Gampang banget ini. Lutfi, kalau Daniel. Nah, silakan. Mengapa titrasi termomanometri tidak memerlukan indikator? Karena kalium permanganat itu termasuk dari bahan yang memiliki zat warna ya. Makanya disebut dengan autoindikator, yang dimana suatu titrasi itu tidak memerlukan lagi indikator karena tercapainya TA tersebut sudah dapat dilihat dari perubahan warna si sampel karena ada reaksi dengan indikator dengan titran tersebut. Oke, perubahan warnanya tadi apa? Dari kuning ke merah muda. Oke, ya, CAT-nya itu adalah merah muda. Gitu ya. Oke. Kebetulan waktunya juga sudah habis ya. Jadi nanti silakan untuk yang soal lainnya. Di situ juga ada soal perhitungan ya untuk bisa melatih teman-teman semuanya. Nanti kita kumpulkan ya setelah diskusi, kita kumpulkan jawabannya. Ya, boleh via simak ataupun boleh via yang lain. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup ya untuk perkuliahannya. Semoga teman-teman sehat selalu semuanya. Masih ada kesempatan berjumpa lagi ya minggu depan. Nah, gitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.